Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi finansial yang bertujuan untuk mengukur penyusutan, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran terkait dengan perhitungan fungsi finansial untuk mencari dan juga menentukan nilai investasi di masa yang akan datang atau future value maupun menentukan investasi di masa saat ini yang disebut dengan present value dan juga untuk menghitung besaran angsuran atau payment atau PMT. Setelah kita mempelajari terkait tiga fungsi finansial yang tadi sudah Ibu sebutkan, di antaranya future value, present value, dan juga payment, pada saat ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai fungsi untuk mengukur penyusutan. Dalam membahas mengenai fungsi untuk mengukur penyusutan, terdapat tiga perhitungan. Yang pertama adalah fungsi SLN atau Straight Line Method yang bertujuan untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian yang kedua adalah fungsi SYD atau Sum of Years Digit Method yang bertujuan untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Dan yang terakhir adalah fungsi DDB atau Double Declining Balance Method yang bertujuan untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi penyusutan jenis fungsi SLN atau Straight Line Method yang disebut dengan metode garis lurus. Di sini Ibu sudah mencantumkan rumus atau sintaksnya, yaitu adalah sama dengan SLN, buka kurung cos, koma atau titik koma tergantung dengan komputer kalian, kemudian selvage, terus koma atau titik koma, kemudian live, dan tutup kurung. Seperti itu ya sintaks atau rumusnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam akuntansi, karena ini merupakan metode yang paling sederhana yang dikarenakan hanya membagi penyusutan setiap tahunnya dengan nominal atau besaran yang sama, jadi nilai penyusutan setiap tahunnya ini konstan atau tetap seperti itu. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya ya. Di sini terdapat sebuah soal yang menjelaskan bahwa PT Abadi membeli mesin percetakan seharga 85 juta. Mesin tersebut diperkirakan berumur 5 tahun dengan residu atau nilai sisa sebesar 10 juta. Hitunglah penyusutannya menggunakan fungsi SLN. Dari soal ini, kita dapat menentukan beberapa keterangan yang nantinya akan menjadi dasar atau bahan untuk melakukan perhitungan nilai SLN-nya, di mana diperoleh bahwa harga perolehan sebesar 85 juta atau harga mesin percetakannya 85 juta, kemudian umur ekonomis atau umur dari mesin tersebut yaitu adalah 5 tahun, kemudian nilai sisa atau nilai residunya adalah 10 juta. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai tersebut, maka dari sini kita dapat mencari besaran nilai SLN-nya dengan menggunakan rumus atau sintak yang sudah Ibu cantumkan tadi, yaitu sama dengan SLN buka kurung cos, selvage, live, dan tutup kurung. Langsung kita masukkan saja ya, sama dengan SLN buka kurung cos atau harga perolehan, kita klik. Jangan lupa untuk absolutkan atau kita kunci. Kemudian selanjutnya adalah selvage-nya atau nilai sisanya itu adalah 10 juta. Kita masukkan lagi dan tak lupa kita absolutkan. Seperti itu. Kemudian koma atau titik koma, kita masukkan umur ekonomisnya yaitu adalah 5 tahun. Dan absolutkan lagi. Setelah dimasukkan secara keseluruhan, langkah terakhir adalah tutup kurung. Enter. Nilai SLN yang dihasilkan adalah sebesar 15 juta. Artinya, penyusutan selama 5 tahun tersebut mengalami penyusutan sebesar 15 juta seperti itu. Nah, jadi pada periode pertama penyusutan ini bisa kita masukkan yaitu sama dengan mengklik nilai 15 juta tadi yang sudah kita cari ya, klik 15 jutanya. Kemudian jangan lupa kita absolutkan atau kita kunci. Kemudian enter. Seperti ini ya.
Karena nilai atau fungsi SLN ini identik dengan penyusutan yang dimana besaran penyusutan setiap tahunnya itu sama atau konstan, maka tinggal kita drag saja ke bawah. Ya, jadi artinya bahwa penyusutan pada tahun pertama yaitu sebesar 15 juta, penyusutan pada tahun kedua sebesar 15 juta juga, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk menentukan apakah perhitungan penyusutan ini benar atau tidak, itu kita dapat menentukan totalnya, yaitu dengan menggunakan fungsi sama dengan sum. Ya, kita cari atau kita jumlahkan nilai penyusutannya, kemudian enter. Hasilnya adalah 75 juta. Hasil 75 juta ini dapat dinyatakan benar apabila total penyusutan sama dengan selisih dari harga perolehan dengan nilai sisanya. Di sini kita tentukan dulu ya selisih antara harga perolehan dengan nilai sisanya. Untuk mencari selisih berarti melakukan pengurangan ya, berarti sama dengan harga perolehannya 85 juta dikurangi dengan nilai sisanya, yaitu sebesar 75 juta. Nah, apabila total penyusutan ini, yaitu 75 juta, sama dengan nilai selisih antara harga perolehan dengan nilai sisanya, maka perhitungan terhadap total penyusutan ini benar, atau penyusutan untuk setiap tahunnya ini sudah benar, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari nilai akumulasi penyusutannya. Pada tahun pertama, nilai akumulasi penyusutannya adalah sama dengan penyusutannya, ya, karena belum dipengaruhi dengan nilai lain. Berarti sama dengan, kemudian nilai penyusutan ya, enter, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari nilai sisanya? Nilai sisa ini kita dapat peroleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Ya, jadi sama dengan harga perolehan, ya. Jangan lupa kita absolutkan. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode atau tahun pertama. Seperti itu, ya. Kemudian enter. Nilai sisanya adalah sebesar 70 juta. Kemudian kita akan mencari akumulasi penyusutan pada periode kedua. Tentu caranya berbeda ya, karena sudah terdapat nilai tambah di sini. Ya, jadi caranya adalah sama dengan kemudian akumulasi penyusutan pada tahun pertama ditambah dengan penyusutan pada periode kedua. Kemudian enter. Seperti itu. Maka akumulasi penyusutan yang dihasilkan adalah sebesar 30 juta. Nah, bagaimana cara atau menentukan nilai sisanya pada periode kedua? Yaitu caranya adalah sama dengan harga perolehan. Jangan lupa kita absolutkan. Ya, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode kedua. Seperti itu. Caranya sama seperti periode pertama tadi ya. Kemudian enter. Seperti itu. Maka nilai sisanya dihasilkan sebesar 55 juta. Lalu kita tinggal drag saja ke bawah. Ya. Seperti ini. Dan juga nilai sisanya kita drag ke bawah. Jangan lupa kita drag pada periode kedua ya, karena telah mengalami perubahan. Adanya perubahan. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk menentukan benar atau salahnya pengerjaan kita, di sini nilai sisanya itu harus sama dengan nilai sisa pada soal. Ya, jadi di sini nilai sisa pada tahun kelima yaitu sebesar 10 juta sama dengan nilai sisa yang ada pada soal yaitu sebesar 10 juta. Ketika sama, berarti hasil pengerjaan kita ini dapat dinyatakan dengan benar. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai fungsi penyusutan jenis SYD atau Sum of Year Digit Method atau metode angka tahun. Di sini Ibu sudah menuliskan rumus atau sintaknya, yaitu sama dengan SYD buka kurung cost, koma atau titik koma self-pay, koma life, koma per, tutup kurung. Nah, dalam hal ini contoh soalnya sama ya, hanya saja kita menggunakan perhitungan penyusutannya berbeda. Di sini kita melakukan perhitungannya menggunakan fungsi SYD. Tadi kita sudah melakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi SLN. Nah,
setelah itu, apa sih yang membedakan antara fungsi SLN dengan fungsi SYD? Ketika kita membahas fungsi SLN, maka hal tersebut identik dengan nilai penyusutan di setiap tahunnya itu adalah konstan atau besaran penyusutannya nilainya sama. Namun ketika kita membahas fungsi SYD, maka nilai penyusutan setiap tahunnya ini akan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan karena sudah dipengaruhi oleh periode atau tahunnya. Seperti itu. Jadi hal tersebut berdampak terhadap nilai penyusutan yang diperoleh, di mana setiap tahunnya itu penyusutannya akan mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, langsung saja kita mencari nilai SYD-nya ya, dengan memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan SYD buka kurung cos, kemudian Selfie. Jangan lupa kita absolutkan, bisa kita klik F4, kemudian Selfie sebesar 10 juta. Jangan lupa kita absolutkan lagi. Kemudian life itu adalah umur ekonomisnya, yaitu ada 5. Dan jangan lupa kita absolutkan lagi. Dan hal yang membedakan di sini adalah kita menggunakan per atau periodenya. Kita masukkan periode pertama ya. Nah, sudah, enter. Jadi hasilnya adalah sebesar 25 juta. Nah, ini nilai SYD atau nilai penyusutan pada tahun pertama. Jadi hal tersebut kita lakukan yang sama dalam tabel, yaitu sama dengan SYD buka kurung cos, kita absolutkan lagi, kemudian Selfie-nya itu adalah 10 juta atau nilai sisanya adalah 10 juta. Kemudian life-nya atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Dan kita absolutkan juga. Dan per-nya adalah tahunnya, itu 1 ya. Sudah, tutup kurung, enter. Seperti itu ya. Jadi nilai SYD ini memberikan gambaran bahwa merupakan nilai penyusutan pada tahun pertama. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung akumulasi penyusutannya? Nah, untuk menghitung akumulasi penyusutannya, maka itu sama dengan nilai penyusutan pada tahun pertama ya, karena belum terdapat nilai-nilai lain yang dapat mempengaruhinya. Jadi sama dengan nilai penyusutan pada tahun pertama, kemudian enter. Kemudian bagaimana menentukan nilai sisanya? Sama seperti mencari nilai sisa dengan fungsi SLN tadi, yaitu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Jangan lupa harga perolehan tadi kita absolutkan. Nah, sudah. Kemudian enter. Seperti itu. Maka nilai sisa yang dihasilkan adalah sebesar 60 juta. Kemudian selanjutnya bagaimana nih cara untuk mencari nilai penyusutan pada tahun kedua? Itu tinggal kita drag saja ke bawah, karena pada fungsi atau rumus nilai penyusutan tahun pertama itu sudah kita absolutkan. Jadi nantinya ketika kita drag itu tidak dapat berubah, dan yang terakhir ini nantinya akan mengalami perubahan sesuai dengan tahun penyusutannya. Ya, jadi misalkan di sini A45 itu menjelaskan tahun pertama, berarti kalau misalkan akan kita drag nanti itu akan berubah menjadi A46 yang menggambarkan periode atau tahun kedua. Kita drag saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akumulasinya pun kita caranya, karena di sini sudah mengalami adanya nilai tambahan, maka berarti sama dengan akumulasi penyusutan pada periode pertama ditambah dengan penyusutannya pada periode kedua. Enter. Kemudian nilai sisanya itu bisa kita drag juga, karena harga perolehannya sudah kita absolutkan dan akumulasi penyusutannya ini tidak kita absolutkan, karena nantinya itu akan
berubah sesuai dengan tahunnya. Seperti itu. Jadi kita tinggal drag saja ke bawah. Ya, seperti ini. Berarti nilai sisa yang dihasilkan adalah sebesar 40 juta. Dari mana 40 juta? 40 juta itu diperoleh dari 85 juta dikurangi dengan 45 juta. Hasilnya adalah 40 juta. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tinggal drag saja ke bawah. Drag lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih menentukan benar atau tidaknya pengerjaan kita? Yaitu di sini kita dapat mencari total penyusutannya. Apabila total penyusutan ini nantinya sama dengan selisih dari harga perolehan dengan nilai sisa, maka hal tersebut dinyatakan benar. Kita cari dulu total penyusutannya, yaitu dengan menggunakan fungsi sum. Kita drag, kemudian enter. Hasilnya adalah 75 juta. Di sini kita sudah menentukan ya tadi besar selisih dari harga perolehan dengan nilai sisanya, yaitu adalah sebesar 75 juta. Berarti di sini dapat dilihat bahwa total penyusutan ini hasilnya sama dengan selisih dari harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu sebesar 75 juta. Dan kemudian hal lain yang menjelaskan bahwa hasil perhitungan kita ini benar, yaitu dilihat dari nilai sisa pada tahun kelima, yaitu sebesar 10 juta. Hal ini harus sama terhadap soalnya, kan di soal dijelaskan bahwa nilai sisanya yaitu adalah sebesar 10 juta. Berarti dalam hal ini perhitungan kita dapat dinyatakan benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi penyusutan jenis fungsi DDB atau Double Declining Balance Method atau disebut dengan saldo menurun. Rumus atau sintaknya sudah ibu tuliskan, di mana rumusnya adalah sama dengan DDB buka kurung cost, self-pay, life, period, dan juga month atau bulan tutup kurung. Soalnya sama ya seperti perhitungan tadi kita, yaitu fungsi SLN dan juga SYD. Hanya saja yang membedakan adalah melakukan perhitungannya di sini kita menggunakan fungsi DDB. Dan di sini juga kita sudah mencantumkan keterangan-keterangan yang kita sudah peroleh dari soalnya, ya itu sama seperti soal SLN dan juga SYD tadi. Langsung saja kita masukkan fungsi DDB-nya, yaitu sama dengan DDB buka kurung cost-nya adalah 85 juta. Jangan lupa kita absolutkan atau kita klik F4. Kemudian self-nya adalah 10 juta atau nilai sisanya 10 juta. Kita absolutkan lagi. Kita masukkan life-nya atau umur ekonomis sebesar 5 tahun. Jangan lupa kita absolutkan juga. Kemudian kita masukkan periodenya, yaitu adalah 1 ya. Kemudian karena di sini kita berdasarkan tahun bukan bulan, maka month ini tidak perlu kita gunakan. Jadi langsung saja kita tutup kurung ya, kemudian enter. Nilai DDB yang dihasilkan adalah sebesar 34 juta. Nah, dari hasil ini, berarti nilai DDB ini merupakan gambaran dari nilai penyusutan yang terjadi pada periode pertama atau tahun pertama. Berarti rumus tadi kita masukkan lagi ke dalam tabel penyusutan tahun pertama, yaitu sama dengan DDB, buka kurung cost-nya, diabsolutkan lagi oleh kita, kemudian self-nya, nilai sisanya, kita absolutkan lagi, kemudian koma lagi, umur ekonomisnya kita masukkan yaitu adalah 5 tahun, diabsolutkan juga, atau F4, kemudian koma, nilai periodenya. Di sini kita menggunakan 1 tahun ya. Berarti A65 ya, sudah. Dan tidak perlu diabsolutkan. Kemudian tutup kurung, enter. Seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita ingin mencari akumulasi penyusutannya. Nah, cara
Mencari akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu sama seperti menggunakan fungsi SLN dan juga SYD, di mana akumulasi penyusutan pada periode pertama sama dengan nilai penyusutan pada periode pertama, karena belum terdapat nilai-nilai lain yang dapat mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan ini. Berarti sama dengan nilai penyusutan periode pertama. Kemudian enter. Kemudian bagaimana mencari nilai sisanya? Mencari nilai sisanya pun sama seperti kita menggunakan fungsi SLN dan juga fungsi SYD tadi, di mana nilai sisa ini diperoleh dari selisih antara harga perolehan, kita absolutkan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode pertama atau tahun pertama. Kemudian enter. Nilai sisa yang dihasilkan adalah sebesar 51 juta. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari nilai penyusutan pada periode atau tahun kedua? Caranya adalah kita tinggal drag saja ke bawah, karena kita sudah mengunci beberapa perhitungan yang tidak perlu diubah, yaitu cost-nya, sales back, dan life-nya. Hanya saja nanti yang mengalami perubahan adalah periodenya. Seperti itu. Jadi tinggal kita drag saja ke bawah. Ya, seperti ini. Kemudian bagaimana untuk menghitung akumulasi penyusutannya? Untuk menghitung akumulasi penyusutannya itu sama seperti tadi kita menggunakan fungsi SLN dan SYD, di mana akumulasi penyusutan pada periode kedua itu diperoleh dari penjumlahan antara akumulasi penyusutan periode pertama ditambah dengan nilai penyusutan pada periode kedua. Seperti itu. Kemudian kita klik enter. Ya, jadi akumulasi penyusutan pada tahun kedua adalah sebesar 54.400.000. Kemudian untuk mencari nilai sisanya itu sama seperti mencari nilai sisa pada periode pertama, di mana caranya adalah sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode kedua. Karena dalam menentukan nilai sisa periode pertama ini kita sudah absolutkan harga perolehannya, maka nantinya dia tidak akan berubah ketika kita drag. Yang berubah adalah hanya besaran akumulasi penyusutannya. Dia akan mengikuti selnya. Seperti itu. Jadi langsung saja kita drag ya. Nah, di sini C66 menjelaskan bahwa terdapat akumulasi penyusutan pada tahun kedua, yaitu sebesar 54.400. Kita drag saja, baik itu akumulasi penyusutannya maupun nilai sisanya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana menentukan apakah pekerjaan kita ini benar atau tidak? Yaitu sama seperti cara fungsi SLN dan SYD tadi, yaitu dengan cara melihat total dari jumlah penyusutannya, apakah sama hasilnya dengan selisih dari harga perolehan dan juga dengan nilai sisanya. Kita cari dulu ya penjumlahannya, yaitu dengan menggunakan fungsi sum, buka kurung, kita drag, kemudian enter. Ya, hasilnya sama ya, 75 juta. Di sini kita cari selisihnya dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya. Ya, sama ya hasilnya ya, berarti hasil pengerjaan kita ini benar. Dan hal lain yang menjadi landasan dasar kita apakah pengerjaan kita benar atau tidak, itu dilihat dari nilai sisa pada tahun kelima itu harus sama dengan nilai sisa pada soal. Ya, karena di soal menjelaskan bahwa nilai sisa yang dihasilkan adalah 10 juta, dan berdasarkan perhitungan ini pun hasilnya adalah sebesar 10 juta. Seperti itu. Ya, jadi kita di sini sudah membahas terkait perhitungan fungsi penyusutan yang dimana terdapat 3 jenis, yaitu fungsi SLN, SYD, dan juga DDB. Ibu harap kalian dapat mengerti dan juga memahami terkait dengan perhitungan ini. Ya, yang membedakan dalam hal ini adalah jenis perhitungannya saja, seperti itu. Ya, dimana apabila kita membahas terkait dengan
Fungsi SLN itu menghitung penyusutan dengan metode garis lurus, yang artinya bahwa nilai penyusutan setiap tahunnya ini selalu sama besar nilainya atau konstan. Kemudian yang kedua adalah SYD atau Sum of Year Digit Method, di mana hal tersebut identik dengan nilai penyusutan yang setiap tahunnya ini mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh besaran periode atau tahunnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah DDB atau Double Declining Balance Method atau saldo menurun. Hal ini sama seperti perhitungan SYD tadi, ya, di mana penyusutannya ini identik selalu menurun setiap tahunnya. Yang membedakan adalah ketika perhitungan SYD ini ditandai dengan atau dipengaruhi dengan periode tahunnya. Kalau misalkan penyusutan berdasarkan perhitungan DDB ini itu berdasarkan dari jumlah tahunnya. Jadi di sini apabila secara manual itu diperoleh dari 5 tahun sebagai pembilangnya, dan penyebutnya ini adalah sebesar 15 tahun. 15 tahun ini dapat dari mana? Dapat diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini perhitungan penyusutan DDB ini dipengaruhi oleh perhitungan atau periode jumlah tahunnya. Seperti itu. Kalau SYD tadi hanya diperoleh dari tahun-tahunnya saja. Itu 1, tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau DDB itu dipengaruhi oleh jumlah besaran tahunnya. Seperti itu. Ya, Ibu harap kalian bisa memahami dan juga mengerti terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan praktikum terkait dengan fungsi penyusutan ini. Sekian pembahasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.